Hai semuanya. Kelihatan tuh jaringnya gerakin. Hai semuanya. Video ini kali ini tentang sebagian sistem organ di tubuh manusia. Kita ngeliat torso, sistem rangka. Ini rangka manusia. Jadi basically kita punya satu rangka dalam tubuh kita. Nah, rangka manusia itu terdiri atas tulang-tulang ya, clavicula, sternum dan seterusnya. Zaman sekarang kita di tingkat SMP tidak terlalu menghafalkan semuanya ya. Humerus, kenapa retak ini humerusnya? Ya, jadi di dalam rangka manusia dewasa terdapat 206 buah tulang. 206 buah tulang. Ya, 206 tulang. Ini sistem rangka. Sistem rangka merupakan bagian dari sistem gerak, bagian dari sistem muskuloskeletal. Muskulo berarti ada muskulonya sebelum kata skeletal. Ini kan skeletal, skeleton. Muskulonya apa? Tuing, ini dia. Jadi ini adalah torso manusia juga, tapi versi kici-kici, ya kecil. Nah lihat ya ototnya deltoid dan seterusnya. Ini nih muscles. So bersama-sama otot dan rangka adalah penyusun sistem gerak manusia. Otot dan rangka, ya otot dan rangka. Itu sistem gerak, satu dari sekian sistem organ di tubuh manusia. Apalagi yang bisa kita amati dari sediaan dari torso yang kita punya di sekolah ini? Oke. Ya, kita lihat di sini ini adalah torso manusia sebagian badan, enggak semuanya, bagian anggotanya tidak ada, lengan dan tungkai kagak ada. Tetapi di sini kita ngelihat di sini ada paru-paru, 1, 2. Paru-paru adalah bagian dari sistem pernapasan, respiratory ya. Sistem pernapasan itu berarti dimulai dari hidung, karena dari situlah kita menghirup udara. Bisa nggak dari mulut? Bisa. Tapi problemnya adalah nanti kita nggak bisa menyaring udara yang kita masukkan itu. Bisa semua aja masuk ya, debu, kuman, mobil, motor masuk semua lewat mulut. Nah makanya lewat hidung. Kenapa? Karena ada rambut hidung, bukan bulu hidung ya, rambut hidung. Ini rongga hidung ya, nostril, lalu kemudian rongga lubang hidung maksud saya, lalu kemudian ada rongga hidung di bagian dalam banget, lalu kemudian turun ke bawah sampai ke faring. Jangan lupa baik pencernaan maupun respirasi semua yang masuk akan lewat faring. Dari faring masuklah ke ini larynx box, laring. Di bawah laring ada trakea ya, trakea, maka pindah ke sini. Nah, ini trakeanya. Trakea akan bercabang dua, namanya bronkus, ke kiri dan ke kanan. Ingat anatomi, kiri adalah kanan, kanan adalah kiri, ke kiri dan ke kanan. Setelah bronkus bercabang-cabang jadi bronchiolus, lalu kemudian bronchiolus masuklah ke paru-paru. Ya, ada 2 lobus di sebelah kiri, 3 lobus di sebelah kanan. Kalau lobusnya di zoom in, maka kita lihat di sini bahwa si bronchiolus kemudian akan berakhir di kantung-kantung ini, yang disebut dengan alveolus singular, alveoli itu plural. Dan kita lihat masing-masing alveolus itu diselimuti, dibungkus oleh pembuluh darah merah, ungu di sini, karena terjadi pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida di alveolus. Ini sistem pernapasan ya. Hidung, faring, hidung itu berarti lubang hidung, rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, alveolus di dalam paru-paru. Ya, lalu apalagi yang bisa kita lihat di sini? Oke, sistem pencernaan kok gitu. Sistem pencernaan bisa kelihatan lah. Pertama dari mulut dulu, tentu saja mulut masuk ke, nah seperti saya bilang tadi, makanan, minuman yang kita masukkan ke dalam mulut akan lewat faring di belakang sana, di dalam faring. Dari faring, jadi intinya kalau kita adalah substansi yang masuk ke dalam tubuh lewat mulut atau hidung, maka kita akan berhadapan pada 2 pintu. Bukan pintu kemana saja seperti Dokodemo, bukan ya, tetapi 2 pintu itu. Yang di depan adalah si saluran pernapasan, kita sebutnya tenggorokan dalam bahasa sehari-hari ya. Nah di belakang saluran pernapasan inilah terdapat saluran pencernaan.
Kita bahasa Indonesianya, dalam bahasa Indonesia sebutnya kerongkongan, itu esophagus. Oke, esophagus merupakan sebuah pipa saluran yang dengan gerak peristaltik yang menekan squeezing wave like contraction akan mendorong makanan masuk sejauh ini sampai ke sini lambung. Oke, dari lambung makanan akan bergerak menuju ke usus halus dulu, ya, 6-8 meter lah, 8,5 meter usus halus. Nah, dari usus halus masuk ke usus besar. Ini pintu masuknya. Usus besar masuknya ke sini. Ini sekum, ya, sekum, ada appendix di bawah sini, nggak kelihatan. Tapi usus besar naik, mendatar dan menurun di sebelah sana, lalu keluar sigmoid, rectum, anus. Itu sistem pencernaan. Oke. Ada ini jantung. Lihat ya, bahwa jantung itu letaknya bukan di sebelah kiri dada kita, tapi di tengah. Hanya memang dia tilted atau dia condong ke kiri seperti itu ya. Itu letak jantung sebesar kepalan tangan, kira-kira di tengah, condong ke kiri. Oke. Ini sistem peredaran darah nih. Sistem peredaran darah hanya terdiri atas jantung dan pembuluh darah. Biasanya dalam banyak sumber, dalam banyak referensi, dalam banyak model digunakan dua warna untuk pembuluh darah, merah dan biru. Merah itu untuk pembuluh darah yang membawa darah bersih atau kaya oksigen. Biru, kalau di sini mah abu-abu, ternyata menggambarkan pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen, kaya karbon dioksida. Sistem peredaran darah. Ada sistem apa lagi yang kelihatan di sini? Sayangnya nggak kelihatan lagi. Jadi terima kasih, segini saja guys. Sampai bertemu lagi. Semoga bermanfaat. Bye bye.